Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Ya, hari ini kita akan membahas tentang asas-asas hukum pidana. Karena Anda sudah mengerjakan tugas terlebih dahulu, sehingga saya hanya memberikan konfirmasi atas tugas yang sudah Anda kerjakan dan sudah saya mulai rekap pekerjaan Anda. Nah, berikutnya saya berikan penjelasan sedikit di dalam pengertian hukum pidana. Mudah-mudahan pada pembahasan kali ini kita bisa membahas dua sekaligus, yaitu pokok-pokok hukum pidana dan pokok-pokok hukum dagang. Oke. Yang pertama kita bahas dulu asas-asas hukum atau prinsip-prinsip dasar hukum pidana, atau bisa juga kita sebut pokok-pokok hukum pidana. Ya, seperti yang sudah kita pernah bahas pada pengantar ilmu hukum di semester yang lalu, bahwa hukum itu dibagi dua secara garis besar, yaitu hukum publik dan hukum privat. Nah, hukum publik salah satunya adalah hukum pidana, dan berikutnya nanti akan belajar tentang hukum acara pidana, kemudian hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian atau di bawah bidang hukum publik. Nah, di dalam pembahasan hukum pidana, ya, yang diberi pertama kali yaitu pengertian hukum pidana. Ya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kepentingan-kepentingan umum yang berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran. Ya, walaupun Anda bisa menemukan di dalam referensi lain, tetapi pada umumnya ada tiga hal utama kunci di dalam hukum pidana, yaitu kepentingan umum, kejahatan, dan pelanggaran. Ya, saya harapkan mahasiswa sudah bisa menarik kesimpulan apa saja lingkup dari hukum pidana. Oke, karena di dalamnya sudah disebutkan kejahatan dan pelanggaran. Oke, ada juga yang menyebutkan bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang melanggar ketertiban umum atau kejahatan terhadap kepentingan umum. Ya, di mana pada perbuatan itu diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Ini adalah pemahaman-pemahaman yang Anda perlu. Saya tuliskan supaya saya bisa menjelaskan satu persatu. Ya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur, ya, pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Ya. Yang pertama kita akan bahas tentang pelanggaran. Ini menjadi bagian dari ruang lingkup hukum pidana. Ya. Ini menjadi Anda harus bisa menarik kesimpulan terus sebetulnya. Ya. Ruang lingkup hukum pidana yang nanti semester berikutnya Anda akan dapatkan ini berkaitan dengan pelanggaran, kejahatan, dan kepentingan umum. Oke, yang dimaksud dengan pelanggaran adalah pelanggaran terhadap ketertiban umum. Ya, pelanggaran terhadap ketertiban umum. Contohnya adalah misalnya Anda melanggar lampu merah, ya, kemudian Anda tidak menggunakan helm atau Anda tidak membawa SIM pada saat membawa kendaraan, ya. Nah, itu disebut pelanggaran, bukan kejahatan. Nanti kita lihat bedanya, ya. Pelanggaran terhadap ketertiban umum. Jadi pelanggaran itu bukan berkaitan dengan jiwa atau keselamatan seseorang. Yang kedua adalah kejahatan. Ya. Kejahatan adalah perbuatan melawan susila. Nah, gitu ya. Perbuatan melawan susila. Maka contohnya yang bisa saya berikan pada Anda yaitu misalnya mencuri, membunuh, gitu ya. Kemudian menyiksa, mengucilkan, kemudian menyandra. Nah, itu adalah bagian dari kejahatan. Jadi yang dilawan adalah susila. Ya.
Nah, kata susila ini bisa mungkin lebih teknis lagi, yaitu hak asasi manusia. Ya, hak untuk hidup, hak untuk memiliki harta, hak untuk merdeka, bebas, hak untuk bebas dari rasa takut misalnya begitu ya, dari ancaman misalnya. Nah, itu masuknya adalah perbuatan melawan susila. Ya. Bedakan dengan pelanggaran terhadap ketertiban umum, misalnya tidak membawa SIM, tidak menggunakan helm, ya, tidak memiliki STNK misalnya, atau tidak membawa STNK pada saat berkendara. Nah, ini adalah pelanggaran terhadap ketertiban umum, tidak berhubungan dengan hak asasi manusia. Oke. Maka ini berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana apabila ada orang yang melakukan salah satu dari ini. Nah, bagi yang melanggar ketertiban umum, maka disebut ada singkatan itu, nanti Anda di dalam pidana mungkin akan lebih detail. Misalnya tindak pidana ringan, TPRING, ya. Tindak pidana ringan, pelanggaran-pelanggaran lalu lintas umumnya adalah tindak pidana ringan. Nah, perbuatan melawan susila itu biasanya tindak pidana biasa. Karena nanti ada lagi perbuatan melawan susila itu ada dibagi lagi menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus ini adalah misalnya korupsi, terorisme, kemudian makar, ingin memisahkan diri dari kekuasaan yang berdaulat dan sah, itu adalah tindak pidana khusus. Ya. Nah, ini contohnya, jangan lupa Anda catat itu ya. Kemudian pengertian kepentingan umum, ya. Yang dimaksud dengan pengertian kepentingan umum itu adalah yang berkaitan dengan badan dan peraturan perundangan negara. Kemudian yang kedua adalah kepentingan hukum setiap manusia, misalnya jiwa, raga, tubuh, kemerdekaan yang tadi seperti saya bahas tentang hak asasi manusia ya. Jadi itu yang dimaksud dengan kepentingan umum. Ini yang ketiga. Ya, unsur yang ketiga, kepentingan umum, yaitu berkaitan dengan lembaga-lembaga negara apabila melakukan kejahatan pada lembaga-lembaga negara, dan yang kedua adalah kepentingan hukum tiap manusia. Kepentingan hukum setiap manusia. Nah, ini HAM tadi ya, hak asasi manusia. Oke. Nah, yang paling penting juga di dalam hukum pidana ada beberapa unsur bahwa sebuah tindakan ya yang kita sebut sebagai tindak pidana, nanti akan kategorinya ini ada pelanggaran, ada kejahatan. Tadi ya, ada pelanggaran dan kejahatan. Tindak pidana ini harus memiliki unsur-unsur tertentu, ya, unsur-unsur perbuatan pidana. Salah satunya ya adalah unsurnya adalah salah. Orang tidak bisa dipidana atau tidak bisa dikatakan suatu perbuatan itu adalah perbuatan pidana tanpa unsur salah. Harus ada unsur salahnya. Nah, salah itu bisa terdiri dari lalai dan sengaja. Ini juga akan memberikan pengaruh terhadap penjatuhan sanksi pidana. Ya. Yang kedua adalah tindakan melawan hukum atau perbuatan melawan hukum. Ya. PMH. Biasanya kalau fakultas hukum itu disebut PMH itu adalah perbuatan melawan hukum. Tapi kalau di fakultas kita, PMH itu adalah perbandingan mazhab hukum. Nah, itu. Saya langsung terkoneksi apabila ada rekan-rekan saya menyebut prodi PMH, pikiran saya itu langsung perbuatan melawan hukum. Ya, jangan salah. PMH itu adalah perbuatan melawan hukum. Harus ada peraturan perundangannya yang sudah mendefinisikan suatu perbuatan bahwa itu adalah perbuatan yang termasuk tindak pidana. Ya, kembali lagi diingatkan untuk PMH ini adalah asas legalitas. Ya, ada asas di dalam hukum pidana yang nanti Anda akan lebih jelas pada materi yang ini ya, adalah asas nullum delictum nulla poena lege ponali. Ya, ini asasnya. Saya tulis di sini aja.
asas nullum delictum. Ini nggak akan keluar dalam UAS, ini susah tulisannya. Nulla poena lege penali. Ya, tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dipidana tanpa ada peraturan hukum yang menetapkannya. Ya, jadi harus ada hukum atau peraturan perundangannya terlebih dahulu, baru kemudian suatu perbuatan masuk kategori perbuatan pidana. Ya, nah Anda kenal ini sebagai, bisa jadi pengertiannya atau bahasannya itu dalam bahasa Indonesia adalah asas legalitas. Nanti coba dibaca dan dipahami kembali asas legalitas. Sebetulnya saya sudah pernah membahas dalam pengantar ilmu hukum. Ya, jadi tidak bisa ada satupun perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada peraturannya terlebih dahulu. Oke, nah untuk hukum pidana, prinsip-prinsip dasarnya seperti itu. Ya, nanti kita akan lanjutkan dengan pokok-pokok hukum dagang.